Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah Homeschooling semester 4, Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Jadi pada pertemuan kita ke-10 ini kita akan coba membahas tentang mitos, masalah, dan solusi yang ada pada homeschooling. Baik, apa yang teman-teman ketahui tentang mitos? Pasti teman-teman pernah mendengar kata-kata ini ya, mitos gitu. Nah, mitos ini disebut juga sebagai mite atau cerita prosa rakyat yang menceritakan sebuah cerita yang berlatar belakang masa lalu, berisikan tafsir tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, dan diyakini terjadi oleh mereka yang menganutnya atau memilikinya. Itu definisi atau istilah dari mitos. Nah, secara umum mitos ini bercerita tentang kejadian alam semesta, dunia, dan para makhluk yang menghuninya, bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, serta lain sebagainya. Mitos muncul sebagai catatan kejadian sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi untuk kejadian alam atau juga sesuatu penjelasan mengenai ritual. Nah, ini definisi dari mitos itu sendiri ya, jika kita kaitkan dengan kejadian-kejadian alam gitu. Nah, bagaimana mitos ini dikaitkan dengan homeschooling? Apa saja mitos yang ada di homeschooling yang berkembang di masyarakat? Nah, mitos ini selalu saja menyembunyikan fakta ya. Yang dimaksud dan mitos ini pasti selalu menyembunyikan fakta di balik anggapan yang keliru. Nah, itu sebuah pemahaman tentang mitos seperti itu. Pemahaman masyarakat yang cenderung remang-remang terhadap konsep homeschooling memunculkan banyak anggapan yang mengkristal sebagai mitos gitu. Nah, jadi berkembang di masyarakat tentang sebuah pemahaman ya, pemahaman atau sebuah konsep tentang homeschooling yang mengarah kepada hal-hal yang negatif terhadap homeschooling itu sendiri. Jadi mitos ini belum bisa dibuktikan atau perlu pembuktian yang mendalam tentang uh, fakta apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, jadi posisinya masih remang-remang atau belum begitu jelas gitu ya. Yang berkembang di masyarakat itu seperti itu gitu. Ada isu tentang ini, ada pernyataan ini. Jadi pernyataan itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Nah, apa saja yang sering muncul mitos di homeschooling, teman-teman? Mari kita simak lebih lanjut. Mitos yang pertama yaitu homeschooler, sebutan untuk peserta didik homeschooling itu dianggap kurang mampu bersosialisasi. Padahal manusia lahir sebagai makhluk sosial yang mana berinteraksi dengan makhluk atau manusia lainnya gitu yang saling membutuhkan dan saling mendukung dalam kehidupan gitu. Nah, kebutuhan untuk selalu berinteraksi dengan individu lain tidak dibatasi oleh kesetaraan umur atau batasan-batasan sosial. Jadi adanya anggapan bahwa homeschooler ini, para peserta didik homeschooling ini karena mereka di rumah ya, mereka di rumah, jadi mereka dianggap tidak bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka yang berada di seperti berada di sekolah formal gitu. Jadi ada anggapan seperti itu karenanya dia belajarnya di rumah, maka ya tidak atau kurang melakukan sosialisasi gitu ya. Padahal kan bentuk homeschooling ini ada beberapa macam ya. Ada yang tunggal, komunitas, dan ada yang majemuk. Jadi sebenarnya masih bisa bersosialisasi, tetapi memang di komunitas dia bersosialisasi, kemudian juga perlu adanya rancangan kurikulum di homeschooling juga yang memang mengharuskan peserta didik homeschooling ini atau homeschooler ini ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan interaksi sosialnya gitu. Jadi
sebenarnya bukan dikatakan mereka kurang bersosialisasi juga gitu, tetapi memang perlu dirancang kurikulum yang memang membuat mereka lebih bisa bersosialisasi gitu. Nah, bentuk-bentuk sosialisasinya ini kan karena dia homeschooling, kurikulum bisa dirancang sendiri dengan kesepakatan, maka sebenarnya tidak menafikan juga bahwa sosialisasi sebenarnya bisa saja dilakukan di homeschooling gitu ya. Bahkan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak gitu. Jadi memang anggapan ini cukup berkembang di kalangan homeschooling ya, yang menganggap bahwa homeschooler itu kurang bersosialisasi. Oke, kemudian mitos yang kedua, teman-teman mahasiswa, orang tua tidak pede menjadi guru. Nah, memang kan di homeschooling juga idealnya setiap homeschooler itu mempelajari mata pelajaran yang ada seperti di sekolah gitu, karena nanti kan orientasinya juga bisa untuk penyetaraan ya, pendidikan kesetaraan seperti itu. Nah, memang idealnya orang tua di rumah itu bisa menjadi guru, atau selayaknya peran orang tua itu akan dominan dalam homeschooling. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran beberapa kalangan, bahwa orang tua itu merasa tidak siap untuk mengajar atau membantu anaknya untuk belajar di rumah gitu. Seperti kita ketahui ya, bagaimana orang tua bisa mengajar matematika, mengajar bahasa Indonesia, yang notabene kadangkala orang tua tidak memiliki basic pendidikan ya. Nah, ini memang akan sedikit sulit gitu, akan sedikit sulit. Tetapi sebenarnya bisa kita siasati ya, bisa para homeschooler siasati dengan bergabung di komunitas misalnya. Jadi ada solusi-solusi yang bisa dipecahkan bersama gitu, terkait dengan peran orang tua menjadi guru atau menjadi pendidik utama di homeschooling gitu ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi seperti saat ini kan, siswa bisa belajar di mana saja dengan menggunakan media internet misalnya, kemudian menggunakan e-learning dan sebagainya. Jadi sebenarnya mitos ini ketika memang orang tua merasa tidak siap ya, orang tua tidak mau belajar gitu, maka ya bisa saja ini terjadi gitu. Tapi ini tetap bisa diantisipasi, bisa kita lakukan perbaikan ketika memang orang tua bersungguh-sungguh ingin menjadi dalam tanda kutip guru yang baik bagi anaknya, karena memang peran orang tua akan cukup besar di homeschooling ini. Oke, mitos yang selanjutnya yang ketiga adalah harus ada alokasi waktu belajar. Jadi seperti yang terjadi di sekolah ya, di sekolah yang mana yang cukup kaku juga, bahwa peran guru sangat dominan sekali di persekolahan formal ya. Nah, ketika di homeschooling, orang tua mungkin ketika dia tidak mengetahui konsep homeschooling bahwa anak itu lebih diutamakan untuk mandiri, memang agak sulit juga gitu. Orang tua akan merasa seperti kalau dia mengajarkan anaknya setiap hari, setiap waktu, kapan waktu dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, menjalankan hobi, refreshing dan sebagainya gitu. Padahal untuk homeschooling ini kan sebenarnya konsepnya adalah anak yang mampu belajar mandiri gitu. Orang tua hanya mengarahkan, hanya menuntun seperti itu. Jadi memang dituntut belajar lebih mandiri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi anak, sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Tidak dibatasi adanya waktu harus kaku seperti yang ada di sistem persekolahan. Kemudian jam belajar dalam homeschooling. Nah, kurang memadai karena tidak ada batasan waktu sejalan waktu belajar mengajar di sekolah. Jadi di homeschooling ini kan memang tidak ada harus masuk jam berapanya ya, yang seperti di sekolah di jam sekian itu pelajarannya apa, tetapi memang di homeschooling ini lebih ditekankan pada potensi anak ya, pengembangan potensi anak sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi bisa menyesuaikan gitu, fleksibel gitu ya. Kapan dia akan belajar ini, apa yang akan dipelajarinya lebih mendalam, apa yang hanya untuk
batas kompetensi saja, apa yang akan dieksplor lebih dalam. Jadi itu bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Bahkan jam belajarnya juga bisa lebih fleksibel jika dibandingkan di sekolah-sekolah formal gitu. Artinya orang banyak memilih alternatif pendidikan alternatif homeschooling karena sifatnya yang fleksibel tadi ya, tidak kaku, tidak seperti yang ada di persekolahan formal gitu. Jadi adanya anggapan bahwa homeschooling itu harusnya seperti jam belajar di sekolah gitu, itu juga tidak tepat sepenuhnya gitu ya, karena memang karakter homeschooling ini juga yang lebih fleksibel gitu, sehingga kadangkala orang beranggapan kalau tidak ada jam belajar seperti itu kapan mau belajarnya. Tapi sebenarnya homeschooling ini didesain lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan anak dan potensinya gitu untuk dikembangkan lebih dalam. Oke, kemudian mitos selanjutnya adalah bahwa peserta didik homeschooling ini atau homeschooler ini tidak disiplin ya, tidak berdisiplin. Nah, memang ada pandangan masyarakat bahwa sekolah itu harus adanya seragam seperti itu ya. Kemudian harus adanya waktu yang tepat, adanya waktu belajar yang sudah diatur gitu, dari jam sekian itu belajar apa, jam sekian belajar apa gitu. Kemudian adanya tata tertib yang harus diikuti, seragam, kemudian ya macam-macam lah peraturan-peraturan seperti yang ada di sekolah, adanya jam datang, jam pulang, kemudian adanya larangan dan segala macamnya gitu. Nah, ini memang jadi anggapan masyarakat kalau belajar di rumah ya mungkin aturan-aturan atau aturan yang ada di rumah seperti itu, yang menganggap seperti itu, tidak perlu adanya seragam, tidak perlu adanya uh, tata tertib yang memang harus ketat seperti itu, seperti di apa peraturan rumah saja gitu. Nah, padahal memang inilah sifat dari kefleksibelan homeschooling ya, tidak terpaku kepada seragam saja, tetapi memang uh, lebih kepada potensi anak, lebih kepada pengembangan kemampuan anak yang dominan yang mana yang akan dikembangkan gitu. Nah, untuk disiplin ya homeschooling juga sebenarnya kalau misalnya orang tuanya mampu mengarahkan anaknya lebih baik, maka bisa jadi lebih disiplin gitu. Karena lebih apa ya, lebih lebih melakukan pendekatan secara kekeluargaan gitu ya, pendekatan keluarga, sehingga orang tua jadi bisa mengontrol secara langsung ya, mengontrol secara langsung apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh anak ketika belajar gitu. Nah, berbeda misalnya dengan yang ada di sekolah. Di sekolah memang apa ya, kalau sekilas kita lihat memang disiplin, tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ. Orang tuh tidak bisa memantau secara langsung gitu perkembangan anak. Sedangkan homeschooling ini kan dia bisa memantau langsung apa yang dipelajari anak di sekolah rumah atau homeschooling ini gitu. Kemudian mitos yang keenam yaitu peserta didik homeschooling atau homeschooler ini tidak mendapatkan ijazah atau tidak berijazah. Nah, kembali lagi yang perlu kita ketahui bahwa memang pendidikan di rumah ya, pendidikan di rumah itu kan mereka tidak mengeluarkan ijazah ya, masa orang tua kita mengeluarkan ijazah gitu. Tetapi ketika kita ingin memperoleh suatu pengakuan kesetaraan seperti itu, maka kita harus mengikuti pendidikan kesetaraan gitu ya, atau pindah jalur lah istilahnya, yang pindah jalur gitu. Kita dari sekolah rumah homeschooling yang identik dengan pendidikan informal seperti itu di lingkungan keluarga, maka ketika kita ingin mendapat sebuah pengakuan gitu secara nasional berdasarkan standar pendidikan yang telah ditetapkan, standar nasional pendidikan yang ditetapkan, maka kita harus mengikuti pendidikan kesetaraan ya, entah itu paket A, paket B atau paket C yang ada di pendidikan non formal. Maka ijazah yang akan dia dapat nanti adalah ijazah pendidikan kesetaraan, yang mana ijazah tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Ini nyambung langsung ke nomor 7. Salah satu diantaranya itu bisa untuk masuk ke perguruan tinggi ya, ke perguruan tinggi manapun gitu, karena peraturannya nanti sudah mengatur itu gitu ya, bisa untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, bisa untuk memperoleh pekerjaan dan sebagainya gitu. Bahkan bisa untuk ke
sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang memang bagus gitu ya, kampus-kampus yang favorit, bahkan skalanya bisa skala internasional gitu. Kalau teman-teman menyaksikan podcast antara Kak Seto waktu itu ya, nah bahkan Kak Seto pun sempat mengatakan bahwa salah satu alumni dari homeschooling dia itu sekolah di luar negeri gitu, di kampus yang bagus gitu ya. Ini menunjukkan bahwa peserta di homeschooling sangat memungkinkan sekali untuk melanjutkan kuliah di kampus-kampus yang memang bisa dikatakan kampus terbaik, kampus favorit seperti itu. Nah, kemudian mitos selanjutnya adalah homeschooling atau homeschooler ini dianggap gaptek ya, gagap teknologi. Nah, ini sebenarnya pendapat yang tidak relevan juga gitu ya. Nah, seperti kita ketahui, para homeschooler ini mereka justru memiliki peluang yang cukup besar ya untuk mengikuti perkembangan teknologi ya, karena mereka bisa lebih bebas mengeksplor teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi seandainya orang tuanya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengakses teknologi yang canggih, maka ya tidak menutup kemungkinan para homeschooler ini tadi bisa lebih jago dalam memanfaatkan teknologi gitu, bahkan lebih bisa bersaing gitu ya, bisa lebih bersaing gitu karena mereka lebih mandiri, maka mereka akan lebih mengeksplor kemampuan dia dalam hal teknologi seperti itu. Berbeda dengan yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah kan ya mereka hanya mendapat ilmunya, sedangkan mungkin perangkatnya tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, berbeda yang homeschooling, ketika perangkat itu kan sesuai, nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian jamnya juga bisa lebih bebas dalam mengakses gitu, tidak mesti harus pada pelajaran TIK atau seperti apa ya, lebih bebas saja gitu ya. Nah, ini yang sedikit tidak relevan sebenarnya, mitos-mitos yang seperti ini. Kemudian yang ke-9, adanya mitos bahwa homeschooling ini hanya untuk keluarga yang kaya gitu ya. Seperti halnya proses belajar yang menuntut kreativitas anak, biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan belajar dalam homeschooling pun tergantung pada kreativitas orang tua. Jadi kembali lagi sebenarnya homeschooling ini kan orang tua harus mampu mendesain pembelajaran, mendesain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, artinya apa? Artinya homeschooling ini bisa beradaptasi, lebih fleksibel gitu ya, mengikuti kebutuhan, mengikuti kemampuan gitu. Bahkan ketika kita bergabung di homeschooling komunitas itu kan kita akan berada di akan apa sama-sama dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, kemudian dari berbagai macam karakteristik yang ada di peserta didik homeschooling itu sendiri gitu. Nah, bahkan di homeschooling itu juga kalau kita menyimak podcastnya Kak Seto waktu itu, ada yang memang dari kalangan yang orang kaya, ada yang bahkan orang yang tidak mampu gitu. Nah, orang yang tidak mampu ini bahkan bisa digratiskan di homeschoolingnya Kak Seto waktu itu. Artinya memang tidak ada batasan juga, mau kaya mau miskin atau mau biasa-biasa saja ya bisa saja melakukan kegiatan pembelajaran homeschooling gitu ya. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi yang ada pada anak gitu. Kemudian ada anggapan bahwa homeschooling ini tidak cinta tanah air gitu. Peserta homeschooling dituding tidak nasionalis hanya karena memilih untuk menempatkan proses belajar yang tidak sama dengan warga negara lainnya gitu ya. Padahal kan tidak semua anak yang berada di jalur pendidikan formal itu ya benar-benar cinta tanah air juga gitu ya. Buktinya cukup banyak juga generasi-generasi muda yang dari pendidikan formal bahkan lebih menyukai kebudayaan-kebudayaan asing daripada kebudayaan-kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Bahkan di homeschooling pun kita bisa menggali tentang potensi daerah, menggali tentang kesenian. Jadi apa ya, tudingan seperti ini tidak tepat juga ditujukan kepada homeschooling hanya karena warga negara atau peserta didik itu memilih jalur yang tidak lazim atau tidak
sesuai dengan kebanyakan orang gitu, sesuai dengan anak-anak lainnya kebanyakan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan jadi patokan itu cinta tanah air atau tidak seperti itu. Jadi kembali lagi kepada bagaimana perilaku dan tindakannya nanti gitu ya. Perilaku dan tindakannya, kemudian bagaimana mereka memahami akan kebutuhan ya, kebutuhan belajar, kebutuhan dari diri mereka sendiri gitu. Kemudian mereka terapkan dalam kehidupannya yang mana berimplikasi kepada untuk memajukan atau untuk sebagai apa ya, sebagai partisipasi warga belajar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Jadi tudingan tidak cinta tanah air itu sebenarnya tidak tepat dialamatkan kepada para homeschooling ini atau para homeschooler ini tadi. Oke, selanjutnya adalah kendala dan solusi. Jadi setiap konsep itu tentu saja lahir bersama dengan kendala. Jadi setiap konsep itu ada kendalanya. Nah, yang mana setiap kendala yang muncul tadi itu pasti ada solusi untuk memecahkannya atau meminimalisir kendala yang ada tadi gitu ya. Nah, ketika kita memilih homeschooling ini sebagai pilihan, maka tentu saja akan ada ujian yang akan kita hadapi gitu. Nah, tergantung pada sudut pandang bagaimana kita menyikapi dari kendala-kendala ini tadi ya. Nah, tahapan-tahapan homeschooling ketika kita memahaminya sebagai suatu kendala, maka akan terasa melelahkan gitu. Tapi jika kita menganggap ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan, yang harus kita cari solusinya, maka tentu kita akan lebih gampang dalam menemukan solusinya seperti itu ya. Oke, kita coba lihat solusi-solusinya. Nah, solusi yang pertama ini masih berkaitan dengan sosialisasi gitu ya. Nah, efektivitas bersosialisasi bagi anak kuncinya pada arahan pengawasan orang tua ya. Dalam homeschooling, anak memungkinkan untuk bergaul dengan siapa saja dalam pengawasan orang tua. Kemampuan komunikasinya ditentukan oleh sejauh mana orang tua mampu memfasilitasinya. Artinya apa? Kekhawatiran akan kurangnya bersosialisasi itu tentu saja bisa kita antisipasi karena memang orang tua lebih lebih memiliki pengawasan yang lebih terhadap anaknya. Jadi orang tua akan tahu bagaimana anaknya bergaul, bagaimana anaknya berkomunikasi. Orang tua bisa memfasilitasi itu gitu. Ketika orang tua bisa memfasilitasi anaknya untuk bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan keluarga, yang ada di lingkungan masyarakat, maka sejatinya homeschooling ini yang dikatakan kurang bersosialisasi itu bisa terpecahkan gitu. Kemudian bagaimana membuat program homeschooling. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan yang sebenarnya bisa dicarikan solusi. Memang orang tua kan bukan seperti guru yang ada di sekolah gitu ya. Tetapi sangat memungkinkan sekali orang tua untuk terus belajar, terus berkembang, kemudian terus mencari pengetahuan tentang seperti apa sih kita harus mendesain program homeschooling ini gitu ya. Nah, dengan kecanggihan teknologi tentu sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pendidikan di lingkungan keluarga itu bisa teratasi ya. Cukup banyak seminar, cukup banyak buku-buku, cukup banyak materi-materi di internet yang bisa dijadikan bahan untuk membuat sebuah program atau menyusun desain kurikulumnya homeschooling ini tadi gitu ya. Bahkan kalau kita ada komunitasnya itu jadi lebih gampang bisa bertukar pikiran gitu, terkait dengan program yang ada di homeschooling ini sendiri. Memang kuncinya adalah kemauan orang tua untuk terus belajar seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan adakah kurikulum di homeschooling yang siap pakai? Nah, sebenarnya di homeschooling ini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Apakah kita akan mendesain kurikulum sendiri atau kita membeli atau kita mengadopsi atau kita meminta atau kita menerapkan kurikulum yang sudah jadi seperti itu. Nah, memang belum lazim ya di Indonesia itu menyediakan kurikulum khusus untuk homeschooling, untuk para homeschooler.
Walaupun di luar negeri cukup banyak kurikulum homeschooling ini diperjualbelikan. Nah, ketika kita tidak atau memiliki kesulitan untuk mendesain kurikulum sendiri, nah biasanya di homeschooling komunitas itu mereka sudah memberikan pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan tentang kurikulum gitu. Nah, sebenarnya bisa kita adopsi gitu, bisa kita adopsi. Atau kalau kita mengikuti komunitas, tentu kita bisa memilih kurikulum-kurikulum yang sudah disediakan seperti itu ya, untuk desain kurikulum yang sudah disediakan gitu. Nah, ketika kita memang memilih untuk membuat sendiri, maka sebenarnya sarana dan prasarana dan fasilitas yang ada di internet, di buku maupun di seminar-seminar bahkan di workshop itu masih sangat memungkinkan sekali untuk kita mendesain kurikulum sendiri gitu. Nah, itu untuk kurikulum. Kemudian ada lagi kendala ya yang sebenarnya bisa kita carikan solusinya atau bisa dijadikan solusi terkait dengan raport. Nah, ini orang tua kan menganggap bahwa ketika anak sudah sekolah maka harus ada barometernya ya, harus ada ukurannya. Nah, orang tua sering menganggap raport itu sebagai salah satu parameternya ya, sebagai salah satu ukurannya. Padahal di homeschooling sendiri, sebagian besar pesertanya itu memiliki portofolio yang berfungsi sebagai raport. Gitu ya. Ada portofolionya. Gitu. Jadi apa perkembangan anak itu direkap, ditulis dalam bentuk portofolio, sehingga itulah yang sebenarnya menjadi rapor ya, sebenarnya menjadi rapor, bisa menjadi rapor atau bisa jadi seperti raport gitu. Nah, di homeschooling sendiri pada usia tertentu, terutama setara dengan SMP ke atas, homeschooler ini bisa mengambil ujian yang sudah diselenggarakan oleh penguji independen yang berkualifikasi ya, penguji independen yang berkualifikasi. Nah, biasanya hasil dari ujian inilah yang bisa dipakai sebagai persyaratan untuk masuk universitas, persyaratan untuk melamar pekerjaan dan sebagainya gitu, yang dikhususkan bagi universitas yang bersangkutan yang ingin dituju tadi ya. Nah, misalnya ketika anak ingin mendapatkan pengakuan setara ijazah SMA, maka dia akan mengikuti ujian paket C, gitu ya, ujian paket C, gitu. Kalau dulu namanya ujian paket C ya. Kalau sekarang kan tidak ada lagi ujian nasionalnya, tapi tetap ada evaluasinya gitu ya. Nah, mereka bisa mengambil ujian kesetaraan atau mereka bisa ikut dalam berbagai kegiatan pengembangan potensi diri ya, misalnya ikut di lembaga-lembaga kursus seperti itu, atau lembaga pelatihan, atau sanggar-sanggar seni dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka bisa lebih kompeten gitu, lebih kompeten dalam kegiatan atau pengembangan diri sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi raport sebenarnya bukan menjadi patokan yang mutlak harus ada, tapi di homeschooling ini lebih kepada adanya laporan berbentuk portofolio seperti itu. Oke, selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para homeschooling ini atau para orang tua yang memilih jalur homeschooling di tahun-tahun pertama. Nah, memang perlu kita pahami bersama bahwa apapun yang ada di tahun pertama itu memang kadang merupakan langkah atau tantangan untuk bagaimana ke depannya gitu ya di tahun-tahun pertama itu. Baik itu pernikahan, kemudian tahun pertama kehadiran anak, begitu juga dengan tahun pertama dalam menerapkan homeschooling gitu. Apa yang akan terjadi di tahun pertama itu nanti biasanya akan menentukan bagaimana orang tua akan melanjutkan atau tidak homeschooling ini atau menyerah gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi bagi keluarga yang memutuskan untuk memilih homeschooling di tahun-tahun pertama. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi? Adanya anggapan bahwa ketika kita memilih homeschooling itu kita memindahkan anak dari sekolah ke rumah. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan potensi anak sebenarnya, bukan semata-mata kita memindahkan saja gitu. Kemudian anak hanya dinilai dari kemampuan menghafal dan mengerjakan matematika. Nah, ini yang
sering terjadi di pendidikan formal. Bukan berarti di homeschooling itu kita sama saja melakukan seperti itu ya, seperti yang menganggap bahwa ketika anak bisa mengerjakan matematika maka anak tersebut bisa segalanya, anak tersebut lebih bagus gitu. Bukan seperti itu juga. Atau kita mengajarkan hafalan yang banyak, bukan seperti itu. Sebenarnya ketika kita memilih untuk jalur homeschooling ini adalah kita menentukan apa sih sebenarnya kebutuhan anak yang kita anggap tidak cocok ketika anak berada di pendidikan formal gitu ya. Sehingga anggapan yang menyatakan bahwa anak itu keberhasilannya di sekolah itu dinilai dari kemampuan menghafal dan mengerjakan matematika itu sebenarnya cukup salah juga gitu, kurang tepat seperti itu. Kemudian ijazah menjadi satu-satunya tujuan. Nah, ini perlu dipahami, homeschooling itu sebenarnya bukan semata-mata ijazah saja gitu, tapi ya lebih dari itu gitu ya. Bagaimana anak bisa mengetahui lingkungan keluarganya, bagaimana anak bisa dekat dengan orang tuanya, bagaimana orang tua memiliki kedekatan emosional yang lebih pada anaknya, orang tua bisa memantau perkembangan anaknya gitu. Jadi bukan hanya sekedar ijazah saja, kemudian para homeschooler juga bisa mengeksplor dirinya lebih dalam gitu, tidak terpaku pada mata pelajaran tertentu gitu. Jadi orientasinya bukan hanya pada ijazah saja gitu ya. Kemudian sekedar menghindari biaya sekolah. Nah, ini misalnya ya, karena kita hanya menghindari biaya sekolah maka kita memutuskan untuk homeschooling, tidak seperti itu juga gitu ya. Kemudian terobsesi membentuk anak yang super gitu. Jadi kita beranggapan bahwa kita lah orang yang paling bisa gitu mendidik anak, padahal kita sama-sama masih terus belajar ya sebagai orang tua gitu. Kemudian tidak menerima anak apa adanya. Nah, kadangkala pemilihan homeschooling ini dikarenakan karena ada keterbatasan pada anak sehingga kita memilih homeschooling. Nah, kadangkala karena kita merasa minder ini tadi ya, maka kita buat anak ya udahlah di homeschoolingkan aja gitu ya, karena kita masih merasa tidak menerima anak itu pada sesuai dengan apa adanya gitu ya. Kemudian terlalu mengharapkan kesempurnaan. Perlu diketahui bahwa ya setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Karena kita terlalu mengharapkan akan kesempurnaan itu tidak bisa juga gitu. Kemudian bagaimana cara belajar untuk belajar gitu. Jadi bagaimana sebenarnya anak itu lebih kita latih, lebih kita arahkan untuk bisa belajar, bagaimana dia lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang dia tekuni, sesuai dengan apa yang ada pada potensinya, sesuai dengan apa yang mereka geluti ya. Misalnya dia sebagai seorang entertain, maka menu belajarnya pun harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya anaknya seorang atlet, nah menu belajarnya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan seorang atlet ini tadi gitu ya. Artinya ada cara belajar yang memang harus disesuaikan gitu. Yang itu tidak didapat dari sekolah atau pendidikan formal seperti itu. Nah, inilah yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang memang harus kita sikapi, harus kita perbaiki ya di tahun-tahun pertama ketika kita memutuskan untuk menekuni atau kita memilih jalur pendidikan homeschooling. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa tentang homeschooling ya, mitos, kemudian kendala dan solusi yang sering dihadapi di homeschooling. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila teman-teman masih merasa ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan, akan kita bahas di grup ya, kita bahas di grup percakapan WhatsApp. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like and subscribe gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk absensi teman-teman setelah menyimak video ini sampai akhir, silakan untuk kelas A mengisi link tersebut. Begitu pula dengan mahasiswa kelas B. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.